Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suki Ajara Serdi Hasibuan, NPM 2409100115, Prodi Sistem Informasi kelas S3B. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Abdul Karim Eskom MTI dengan mata kuliah Pengetahuan Bisnis. Di sini kami merancang proposal bisnis digital dengan aplikasi pemesanan jasa laundry online untuk UMKM lokal. Di sini pelanggan bisa memesan, memilih waktu pengambilan, serta melacak status cucian dengan mudah. Fitur-fitur seperti pembayaran digital dan notifikasi juga membantu meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah tentang permasalahan. Peluang besar pasar laundry UMKM namun dihadapkan pada tantangan operasional tradisional yang memerlukan solusi digital inovatif. Di sini ada 3. Yang pertama ada potensi pasar UMKM laundry. Yang pertama ada bisnis jasa berkembang pesat dan diminati, memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang sibuk, potensi pasar besar dengan pertumbuhan meningkat. Tantangan laundry tradisional, pencatatan manual, inefisiensi operasional, manajemen data terbatas, sulit pelacakan, persaingan pasar semakin ketat. Yang ketiga, kebutuhan digitalisasi, solusi efisiensi operasional, layanan, mempermudah manajemen dan transaksi, adaptasi teknologi untuk daya sains. Ada solusi inovatif, aplikasi laundry online. Konsep aplikasi pemesanan jasa laundry ini, aplikasi mobil memungkinkan pelanggan memesan layanan laundry secara online, memilih waktu pengambilan, pengantaran, serta pelacak status cucian. Fitur mencakup pemesanan, pelacakan status, pembayaran digital, dan notifikasi untuk kemudahan efisiensi. Ada keunggulan untuk pelanggan seperti pemesanan mudah dan cepat kapan saja di mana saja, hemat waktu, biaya antar jemput gratis, pelacakan status real time, pilihan layanan dan parfum, metode pembayaran beragam, komunikasi langsung dengan mitra. Yang kedua ada manfaat bagi UMKM mitra, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas karyawan, perluasan jangkauan pasar, peningkatan keputusan loyalitas pelanggan, kemudahan marketing, pengelolaan laporan bisnis yang akurat. Yang di sini yang keempat, fitur utama aplikasi. Di sini ada 4 fiturnya. Yang pertama ada antarmuka pengguna mudah. Desain intuitif, sederhana, fokus pada kenyamanan pengguna, interaksi visual yang mulus, memastikan pengalaman aplikasi yang efisien dan menyenangkan. Yang kedua, pelacakan status laundry. Pantau status cucian secara real time dari penjemputan hingga pengantaran. Transparansi penuh melalui aplikasi atau QR code. Yang ketiga, pemesanan pembayaran online. Proses pemesanan via smartphone yang cepat dan praktis.
praktis, mendukung berbagai metode pembayaran digital untuk kemudahan transaksi, sistem penilaian ulasan, fitur bagi pengguna untuk memberikan rating dan ulasan, meningkatkan kualitas layanan, dan membantu pengguna lain membuat keputusan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmala Citra dari Sistem Informasi 3B. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Baiklah, peran sistem informasi dalam aplikasi laundry. Yang pertama ada optimasi operasional bisnis, yaitu sistem mengotomatisasi pencatatan manual, mengurangi kesalahan, dan menyederhanakan pengelolaan pesanan dan inventaris serta keuangan untuk efisiensi dan skalabilitas. Yang kedua ada pengambilan keputusan berbasis data, yaitu menyediakan laporan real-time tentang penjualan, pendapatan, dan performa. Data ini krusial untuk membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Yang ketiga ada peningkatan pelayanan pelanggan. Pelanggan dapat melacak status pesanan dan menerima notifikasi via aplikasi, dan meningkatkan kepuasan dan membangun kepercayaan. Lalu slide ke-6 ada strategi digital marketing. Yang pertama ada pendekatan pemasaran digital. Pemasaran digital kini esensial, fokus pada visibilitas online, website profesional, serta sistem digital terintegrasi untuk layanan efisien. Yang pertama ada optimasi SEO dan website profesional. Yang kedua ada aplikasi mobile dan sistem digital. Yang ketiga ada pengukuran dan adaptasi strategi. Lalu ada media sosial dan platform digital, yaitu memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan dan berinteraksi langsung dengan calon serta pelanggan setia. Yang pertama ada konten interaktif dan iklan medsos. Yang kedua ada email marketing personalisasi. Yang ketiga ada notifikasi WhatsApp otomatis. Dan yang keempat ada kelola ulasan dan testimoni. Selanjutnya ada strategi akuisisi pelanggan. Tarik pelanggan baru melalui penawaran nilai. Lalu ada promosi tepat sasaran dan membangun reputasi bisnis yang kuat di ranah digital. Yang pertama ada targeting pasar berbasis lokasi. Yang kedua kampanye iklan digital efektif. Yang ketiga ada program diskon dan loyalitas. Dan keempat ada kolaborasi dan rekomendasi online. Selanjutnya ada pengelolaan data pelanggan. Kumpulkan dan analisis data pelanggan secara sistematis, penting untuk personalisasi layanan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Yang pertama ada pencatatan data via aplikasi. Yang kedua ada analisis kebiasaan dan preferensi. Dan yang ketiga ada personalisasi layanan dan promo. Lalu yang keempat ada umpan balik dan evaluasi konsumen. Baik, selanjutnya ke slide 7, yaitu ada analisis kelayakan bisnis. Yang pertama ada estimasi biaya awal, yaitu modal utama meliputi mesin cuci koin, mesin pengering, sewa tempat, renovasi, listrik, dan air. Rata-rata modal awal bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Lalu yang kedua ada proyeksi pendapatan, yaitu estimasi pendapatan 5 mesin 5 kali pakai per hari, atau harganya seperti 15.000 menghasilkan 11 juta per bulan, atau penjualan 100 koin per hari, 15.000 omset tahunannya itu
540 juta. Lalu yang ketiga ada analisis finansial, yaitu usaha Laundry Coin menunjukkan kelayakan finansial yang kuat dengan margin keuntungan 30 sampai 50% setelah BEP. Yang pertama ada BEP dalam 5 bulan, kedua ada NPV seperti 128,8 juta, lalu ada IRR 30%, selanjutnya ada payback period seperti 1 tahun 2 bulan, atau BC ratio yaitu 2,56. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman. Nah, di sini saya mau sedikit pamer dengan keadaan saya di sini dengan pantai ini. Itu dengan angin, dengan air-airnya bisa kalian lihat juga. Nah, di sini cuacanya tuh enak banget, teman-teman. Nah, jadi untuk kesempatan saya juga di sini dan di sini juga cantik cuacanya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan untuk mempresentasikan tugas UAS saya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana dari Sistem Informasi 3B. Nah, baiklah. Terima kasih atas penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian ke-8 dan ke-10. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu model bisnis dan monetisasi aplikasi laundry. Nah, di sini ada 3, yaitu sumber pendapatan, struktur biaya, dan proyeksi pertumbuhan. Nah, di sini sumber pendapatan yaitu ada 3, yaitu markup biaya jasa atau komisi mitra. Yang kedua, biaya langganan atau fitur premium. Yang ketiga, promisi dan paket CO branding. Yang struktur biaya yaitu pengembangan dan pemeliharaan platform. Selanjutnya, pemasaran dan promisi digital. Biaya operasional dan logistik. Yang keempat, infrastruktur teknologi. Yang ketiga itu proyeksi pertumbuhan. Yang pertama, pasar luas dan terus berkembang. Yang kedua, peningkatan permintaan layanan praktis. Yang ketiga, skalabilitas melalui teknologi. Yang keempat, penetrasi pasar lebih dalam. Selanjutnya, ini nih, ya teman-teman, agak nge-lag. Nah, selanjutnya, roadmap pengembangan dan tim. Yaitu ada tahapan pengembangan aplikasi dan rencana ekspansi masa depan. Nah, tahap 1, analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan fungsional. Tahap 2, desain sistem, yaitu merancang arsitektur dan antarmuka aplikasi. Tahap 3, implementasi dan konstruksi, yaitu pengembangan kode aplikasi sesuai desain. Tahap 4, pengujian, yaitu verifikasi fungsi dan kinerja aplikasi. Tahap 5, deployment dan main, yaitu peluncuran dan pembaruan berkala. Rencana ekspansi masa depan. Tahun 1, stabilitas dan akuisisi, yaitu fokus pada stabilitas inti dan akuisisi pengguna awal. Tahun 2, integrasi dan fitur lanjutan, yaitu integrasi manajemen cloud, sistem keuangan, dan fitur premium. Tahun 3, ekspansi dan inovasi, yaitu ekspansi geografis, aplikasi eksklusif, dan eksplorasi cloud. Selanjutnya, struktur tim inti seperti project manager, desainer, software, dan support light. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ringkasan potensi bisnis. Yang pertama, pasar yang luas dan belum tergarap sepenuhnya di segmen UMKM. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional bagi mitra UMKM. Ketiga, potensi pendapatan berulang dari layanan berlangganan. Yang keempat, stabilitas model bisnis yang tinggi.
Langkah selanjutnya dan pengembangan berkelanjut. Yang pertama, pengembangan MVP dengan fitur inti dan pengujian pasar. Yang kedua, akuisisi mitra UMKM awal dan validasi model bisnis. Yang ketiga, literasi fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Yang keempat, ekspansi geografis ke kota strategis lainnya. Yang kelima, implementasi praktis bisnis berkelanjutan. Nah, sampai sini aja yang bisa saya bahas presentasinya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice is fake, your niggas fake. I just do it for my kids' sake. So what the bitches say, renovate the energy.